Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi, kiranya berkat damai sejahtera Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Untuk mendasari perenungan kita hari ini, mari kita akan membaca dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 14 sampai 15. Namun kita akan membaca di ayat 14, demikian dituliskannya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amin. Kiranya setiap kita yang mendengar, melakukan firman Tuhan diberkati. Sahabat inspirasi, kalau direnungkan perkataan kitab Amos ini begitu singkat, padat, dan bahkan jelas. Kalau kita merenungkan di Amos 5 ayat 14 sampai 15 ini. Sekarang apakah kita mampu menjalankannya? Apakah kita siap mengangkat senjata Allah untuk melawan setiap kejahatan-kejahatan rohani? Di zaman sekarang ini banyak kita jumpai orang-orang yang dalam tanda kutip disebut dengan sakit rohani. Orang yang sakit rohani secara jasmani kelihatan sehat, tetapi di dalam hidupnya penuh dengan penyakit. Penyakit apakah itu? Contohnya adalah orang yang sakit dalam dirinya ada iri hati kepada orang lain, mengeluh tidak bisa lebih seperti orang lain, dan masih segala macam bentuk sakit rohani. Nah, sahabat inspirasi, tiba pada masanya bahwa kita iri kepada kawan yang lebih daripada kita. Kemudian kita mulai mengeluarkan jurus-jurus dari kuasa si iblis. Bahkan tidak segan-segan memfitnah kawan kita dan melakukan apa saja untuk menjatuhkannya. Dari mana sebelumnya timbul iri hati itu? Biasanya orang yang iri hati, dia tidak memiliki percaya diri. Ia tidak menyadari keberagaman anugerah dan kasih Allah. Karena Allah lah yang telah mengatur semuanya itu. Ia tidak memiliki jiwa besar untuk melihat kelebihan orang lain. Kita dapat melihat seperti orang Farisi yang sombong, angkuh, iri kepada Tuhan Yesus dan bahkan memfitnahnya. Nah, sekarang apakah kita mau hidup dengan penyakit-penyakit iri hati, fitnah, keluh kesah, kesombongan, berbohong, mencuri, menghalalkan segala cara? Tentunya tidak. Karena Allah berfirman yang dituliskan dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 26 berkata demikian. Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan kamu. Dengan demikian bagaimana kita bisa bebas dari penyakit iri hati? Yang pertama adalah mari kita menyadari bahwa iri hati itu dosa dan menghancurkan hidup kita. Dapat kita lihat di Hosea pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Yang kedua, mari kita belajar untuk berjiwa besar, untuk melihat berkat lebih yang dimiliki oleh orang lain. Menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Yang ketiga, mari kita sadari bahwa tugas kita untuk tetap setia dengan apa yang Tuhan percayakan sampai saat ini. Walaupun apa yang kita miliki tidak lebih seperti orang lain. Kita dapat melihat Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Nah, sahabat inspirasi, akhirnya Allah mau mengajarkan kepada kita agar kita dapat menguasai diri. Sekali lagi, agar kita dapat menguasai diri, takut akan Allah dan taat akan perintahnya. Jagalah hati
Jangan pernah iri atau dendam, sebab semua itu akan merusak diri dan kehidupan kita secara menyeluruh. Dan tetaplah berpegang pada terang firman Tuhan. Jangan mudah patah semangat meskipun kita berada di tengah orang-orang yang berhati jahat sekalipun. Hendaklah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Iri dan dendam membawa kesukaran, sukacita dan ucapan syukur yang akan mendatangkan berkat buat kita semuanya. Amin. Kiranya berkat firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa mengucap syukur. Tuhan Allah sumber kehidupan, hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Mengajar kami kembali, kami agar hidup taat kepadamu, hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan mampukan kami semua sahabat inspirasi ya Allah, agar kami taat dan mampu hidup dalam ucapan syukur walaupun apapun yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semuanya.